Oke, baik rekan-rekan media. Menindaklanjuti apa yang disampaikan, isu yang beredar hari ini adalah bahwa pengacara Nikita Mirzani mengambil langkah hukum yang tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh, ya, dalam laporannya adalah terlidik, ya, dalam lidik. Artinya gini, sebetulnya ini sudah ketahuan siapa pelakunya. Hanya mungkin pembuktiannya nanti yang berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini sangat bagus kalau menurut saya. Kenapa? Hak hukumnya Nikita Mirzani harus diperjuangkan. Jangan-jangan, ya kan? Ini kan hanya jebakan bagi Nikita Mirzani. Karena apa? Dia telah membongkar pelaku-pelaku atau mafia skincare gitu loh. Jadi bagus, sangat tepat jika pengacaranya Nikita Mirzani, Bang Dokter, ya, Bang Dokter melakukan proses laporan di Polda Metro yang berkaitan dengan bagaimana penyadapan terhadap Nikita Mirzani dilakukan oleh terlapor. Kenapa? Dia melakukan penyadapan tanpa izin. Jelas dong, itu sangat bertentangan. Itu kan hak privasi orang. Terus disadap, kemudian ekspos di seluruh media, disebarkan hanya untuk menyerang kehormatannya Nikita Mirzani, menjelek-jelekan Nikita Mirzani. Padahal jelas di dalam undang-undang ITE yang berkaitan dengan proses penyadapan itu hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum yang jelas diatur di dalam undang-undang. Contoh, penyadapan hanya bisa dilakukan oleh kepolisian, penyadapan hanya bisa dilakukan oleh kejaksaan, penyadapan hanya bisa dilakukan oleh KPK. Kalau perorangan melakukan penyadapan, maka jelas dia melanggar pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 47 Undang-Undang ITE. Jelas sanksi pidananya di atas 5 tahun. Jadi bagi mereka, ya, mafia-mafia skincare yang sangat dirugikan oleh Nikita Mirzani gara-gara Nikita Mirzani membongkar kejahatan-kejahatan mereka justru telah membuka aibnya sendiri. Mereka justru akan membunuh dirinya sendiri dengan melakukan penyadapan. Menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses penegakan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Proses penegakan hukum harus kembali kepada proses yang sebenarnya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau dia melakukan proses hukum dengan cara mengambil bukti secara tidak ilegal atau secara melawan hukum, maka itu adalah proses penegakan hukum harus dibatalkan. Dan laporan terhadap Nikita Mirzani itu kalau kita lihat dalam sudut pandang teori hukum pidana, maka itu adalah tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena alat bukti yang dimiliki adalah alat bukti yang diambil secara melawan hukum. Hati-hati bagi pelaku-pelaku mafia skincare yang melakukan penyadapan terhadap Nikita Mirzani, maka dia adalah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 8 tentang perlindungan konsumen. Hati-hati. Terkait kasus Nikita Mirzani, bagaimana pendapat Pak Dokter tentang perpanjangan masa tahanan? Oke, baik rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya. Jadi gini, proses penahanan Nikita Mirzani kok bisa diperpanjang? Kenapa sih tidak P21? Ini justru kita harus melihat, ya, fakta yang terjadi ini seperti apa. Kemudian kita kaitkan dengan proses penegakan hukum, ya, law enforcementnya seperti apa. Gini, proses penahanan itu kenapa diperpanjang? Artinya di sini pihak kejaksaan belum melakukan P21 karena ada kejanggalan yang berkaitan dengan bagaimana pembuktian. Jadi pihak kejaksaan dalam konteks ini adalah jaksa penuntut umum masih belum mau menerima P21. Artinya berkas ini dikembalikan P19. Ada yang harus diperbaiki, yang harus dirapikan oleh pihak penyidik. Jangan-jangan buktinya tidak terpenuhi atau unsurnya tidak terpenuhi. Contoh misalkan, ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka, kemudian ditahan, itu kan mereka hanya menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup.
kemudian dilakukan proses penyidikan, ya kan, pendalaman. Mereka melakukan gelar perkara, menghadirkan ahli. Kalau seyogyanya setelah pembuktian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, ini ditolak terus, dalam artian diperpanjang terus dari 20 hari, kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Jika itu terus bolak-balik berkasnya, maka kalau pandangan saya, unsur tidak terpenuhi dan Nikita Mirzani harus dibebaskan. Buat apa melakukan penahanan terhadap orang yang memang belum terbukti secara sah dan meyakinkan? Ingat, ada teori hukum yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes bedem esse luce clarius. Bukti yang disajikan oleh penyidik kepada kejaksaan itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau bukti itu tidak cukup, maka akan dikembalikan terus sama jaksa. Mau sampai kapan? Jadi kalau pandangan saya, kalau memang tidak terbukti, bebaskan Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani. Ada asas hukum yang mengatakan bahwa Greenstraff Zonderschuld. Siapa yang bersalah, maka dia harus dihukum. Kalau dia tidak bersalah, tidak perlu dia dihukum. Negara kita adalah negara hukum. Tujuan hukum itu adalah untuk memberikan kepastian, memberikan keadilan, dan memberikan kemanfaatan. Jika memang itu tidak adil bagi Nikita Mirzani, bebaskan segera. Mengapa tak kunjung P21? Oke, kenapa tak kunjung P21? Seperti saya jelaskan dari awal, bahwa P21 itu kan berarti berkas sudah lengkap. Nah, kalau belum P21 artinya berkas-berkas ini tidak lengkap. Salah satunya adalah bagaimana pembuktian. Pembuktian itu kan diatur di dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli. Yang ketiga adalah petunjuk. Yang keempat adalah surat. Yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, dari kelima alat bukti ini pasti kejaksaan ragu sehingga tidak P21. Artinya selalu berkas dikembalikan, tidak kunjung P21. Itu menunjukkan bahwa unsur belum terpenuhi. Maka saya katakan sekali lagi, jika unsur tidak terpenuhi, bukti tidak terpenuhi, lebih baik Nikita Mirzani segera dibebaskan. Apakah isu NM akan bebas itu akan benar terjadi? Oh, pasti. Walaupun nanti bagaimana penyidik memperjuangkan agar berkas ini lekas pindah kepada jaksa penuntut umum, kemudian jaksa